semua bukan karena kuat dan gagah kami, namun itu semua karena perkenanan daripada Tuhan Yesua Hamasya sendiri kepada setiap kami. Engkau memanggil kami sebagai imam-imam dan raja-raja di bumi ini untuk menegakkan kerajaan di bumi ini, menegakkan kerajaan surga, the Christ Kingdom of God, sebagai representasi, sebagai perwakilan surga yang ada di bumi ini. Dalam nama Tuhan kami semua, di hari raya Sukot ini, Engkau berperkara supaya kami memahami dan mengerti akan Sukot ini. Dalam nama Tuhan, semua penghalang yang menghalangi pikiran kami, roh kami patahkan, darah Yesus masih hancurkan. Dan kami minta Tuhan, tidak ada kekuatan maut, tidak ada kekuatan mantra sihir, tidak ada kekuatan dari temuan roh arwah dunia orang mati yang menghalangi, dipatahkan semua dan ditolak, dikabaskan dalam nama Yesus Masih, nama di atas segala nama, di langit bumi sampai dalam dasar bumi, nama yang lebih tinggi dari setiap nama yang disebut di atas muka bumi ini. Manusia, nabi, siapapun orang hebat boleh punya nama, tapi nama Yesus adalah nama yang lebih tinggi. Namanya di atas segala nama. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya, yaitu Yesus Hamasya, manusia dapat selamat sampai ke surga. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bergelar Alfa dan Omega. Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Jangan untuk berdiri semua. Mari kita baca bersama-sama Kisah pasal 3 ayat yang ke-21. Saya akan beri apa-apa dari atas sini. 1, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Elohim dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Puji Tuhan. Saya persilakan dulu. Jadi Hamasya, Yesus Hamasya itu harus tetap tinggal di surga sampai segala pemulihan segala sesuatu itu terjadi. Apakah pemulihan sudah terjadi? Belum. Maka dia tetap masih tinggal di surga. Saudara, ini menguatkan firman yang beberapa minggu yang lalu kita sampaikan, bahwa kedatangan Tuhan itu hanya Bapa sendiri yang tahu. Saudara sebagai hamba Tuhan, malaikat, dan anak sendiri yaitu Yesus Hamasya tidak tahu kapan dia harus datang untuk yang kedua kali. Tapi hanya Bapa sendiri yang tahu. Waktunya kapan? Tidak lama lagi. Karena akan ada satu ledakan lawatan, akan ada satu kebaktian kebangunan rohani yang belum pernah ada dan belum pernah terjadi di atas muka bumi ini. Kalau sekarang yang terjadi di Afrika itu baru 15 juta, masih kecil, masih kurang. Tapi nanti kalau saudara tiba-tiba di Makassar meledak, di Surabaya meledak, Jakarta meledak, Papua meledak, jutaan orang, puluhan juta orang cari Tuhan. Nah, saudara itu baru lihat. Saudara, itu akan terjadi. Sebab ini waktunya timur. Saya tidak perlu mengulang lagi, mungkin saudara mencatat atau tidak. Mungkin saya ulang 1 menit saja. Jemaat itu lahir di Asia Kecil, di utara, 7 jemaat. Mulai dari
Laodikia, Philadelphia, Pergamus, Smyrna, Tiatira, lalu apa lagi? Efesus dan lain sebagainya. Lalu dari utara ini Injil diberitakan dibawa ke barat, yaitu Eropa, Amerika. Nah, negara-negara inilah yang menjajah hampir seluruh belahan bumi. Injil diberitakan lewat mereka. Dari barat sekarang mulai mengalami kemunduran. Bahkan banyak gereja dijadikan musola, dijadikan masjid, dijadikan diskotik, dijadikan kafe. Lalu sekarang ke selatan bergerak, itu ke Afrika dan Amerika Latin. Saudara lihat pembabatuan dari Afrika, Amerika Latin. Dia tidak berdoa, dia cuma angkat jubahnya saja. Jubah Eliat diangkat orang semua, menurut semua. Penuh dengan Roh Kudus. Dulu kan yang terkenal Benny Hinn dengan gaya yang spektakuler. Saudara, mulia harus terjadi. Timur belum. Pernahkah saudara lihat di Indonesia itu kebaktian kebangunan rohani yang dihadiri 1 juta sampai 5 juta orang? Belum pernah ada. Gerbang timur harus dibuka. Dan meterai itu sedang dibuka. Dan itu pasti akan terjadi. Siapa yang buka gerbang timur? Itu orang dari timur. Padahal kita pegang gerbang itu saja setengah mati. Kalau kau pergi ke Israel mau pegang gerbang semua, maka tentara akan kejar kamu. Karena itu seperti tempat yang sangat sakral dan susah sekali jangkau. Tetapi ya pendoa-pendoa itu tidak kurang cara. Jadi tahun ini adalah tahun pemulihan. Dimulai dari apa? Dimulai tanggal 23 September 2025. Saudara sudah dikatakan, tahun ini adalah tahun pemulihan untuk saya. Katakan, apa yang susah kau katakan? Kau tidak mau dipulihkan? Kau tidak percaya? Di masa krisis Tuhan pelihara kamu. Di masa krisis kau punya uang. Di masa krisis dompetmu tidak pernah kosong. Kau tidak percaya? Tahun ini adalah tahun pemulihan. The year of recovery. Nah, saudara, ini yang saudara harus pahami dan mengerti. 3 hari raya ini belum digenapi. Yang pertama adalah Rosh Hashanah atau Yom Teruah, hari raya peniupan nafiri atau trompet. Yang kedua adalah Yom Kippur, hari raya pendamaian, atau kita kenal dengan bahasa Inggris the Day of Atonement. Yang terakhir adalah Sukkot. Sukkot itu adalah hari raya Pondok Kayu 5786 di tahun Peva. Setiap tahun yang dimunculkan oleh tahun Israel itu selalu membawa dampak besar terhadap kekristenan di seluruh dunia. Dan Sukkot ini jatuh pada tanggal 7 sampai tanggal 13. Besok itu yang terakhir. Kalau hari ini kita merayakan Sukkot tepat, karena sore nanti sudah masuk tanggal 13. Sukkot itu apa? Second coming. Sukkot itu apa? Itu panen raya. Di Alkitab itu menulis ada 3 panen. Ya, saudara, itu tadi 7 hari raya. Ada yang hafal? Tanpa lihat ini ada yang hafal? Saya kasih kaos 1 kalau kau hafal, tanpa lihat ini.
tanpa lihat. Ada yang hafal tujuan raya Israel? Kamu anak muda, ada yang hafal? Coba kalau kamu berdiri di sini dan menghadap pesan. Oke, cukup waktunya habis. Ada 3 panen. Saudara, sangkakala atau periode tadi itu, ya kemudian di situ nanti ada second coming, yaitu kedatangan Tuhan. 3 panen ini, yang pertama adalah Yesua bangkit dari kubur, the first fruit, Yom Hamasot. Ini sudah, karena pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kubur, itu kubur orang-orang kudus pecah. Yerusalem, seluruh Israel heboh, karena orang mati yang ada dalam kubur itu semua bangkit dalam tubuh kemuliaan. Itu kenapa? Karena Yesus waktu masuk ke dalam alam maut itu membebaskan mereka. Itu namanya panen sulung. Saudara, dalam pelajaran itu, ini bukan main-main, saudara. Tidak semua buat tahu, tidak. Dan yang kedua adalah panen raya, yaitu kedatangan Tuhan. Yang kedua kali, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Pada waktu tanda diberi penghulu malaikat dan sangkakala Elohim, itu nafiri daripada Elohim, nafi daripada Bapa Yahweh itu ditiup, dan Tuhan akan turun dari surga di atas awan. Orang yang mati di dalam Kristus, mati dalam dia akan, kuburnya akan pecah, hancur semua, dan seluruh dunia akan menyongsong Tuhan di atas. Kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan Dia, ketemu Tuhan di awan-awan. Lalu ada pesta, namanya pesta perjamuan kawin anak domba. Nah, apa yang saya sampaikan hari ini di dalam tabernakel itu, ini adalah puncak. Berita ini, kabar ini adalah kabar puncak. Karena inilah sebenarnya yang diinginkan oleh setiap saudara, bertemu dengan Tuhan. Ini puncak. Jadi ini terkena kepada ruang maha suci. Jadi, the first step, tahap pertama itu adalah halaman masuk. Tahap kedua itu adalah ruang suci. Di halaman ada apa? Halaman itu ada mezbah korban bakar. Nah, tabernakel Musa ini itu berbicara tentang korban. Kalau dulu zaman Taurat orang berdosa, nanti saya ulang lagi, jadi panjang. Orang berdosa taruh mezbah korban bakar sebagai penebus dosa. Yesus menggantikan semua binatang yang dikorbankan itu, dia mati dikorbankan seperti anak domba, menebus dan membayar dosa saudara, menjadi miliknya. Lalu ada kolom pembasuhan, itu berbicara apa? Itu berbicara tentang baptisan. Orang mau akui kah, tidak akui kah, tapi firman Tuhan berkata baptisan itu ada 3. Baptisan air yang dilakukan oleh Yesus Hamasiah, baptisan Roh Kudus, Tuhan Yesus adalah pembaptis roh, dan yang ketiga adalah baptisan api. Kemudian kita masuk dari depan. Dari mana orang bisa bertobat itu? Karena ada 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan
Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan 4 saja ya. Iya, oke. Orang mendengar kabar baik, orang bertobat. Lalu masuk sekarang dalam ruangan suci, itu ada 5 tiang. 5 tiang itu berbicara tentang 5 jawatan. Apa 5 jawatan itu? Ini ada dalam Alkitab semua ada. Kalau saya bukain ayat 1 nanti jam 2 siang kita baru selesai, ini bukan seminar. Tapi saya sampaikan ini supaya kau tahu dan kau paham. Itu ada 5 karunia. Yang pertama adalah karunia rasul, nabi, guru, gembala dan penginjil atau guru Injil. 5. Hebat kok. Nah, kalau kita masuk di dalam ada 2 alat, langsung berhadapan dengan 2 alat, meja roti pertunjukan dan pelita emas. Meja roti itu berbicara tentang firman, pelita emas berbicara tentang Roh Kudus dengan segala karunia-Nya. Orang kan bilang yang penting itu firman. Orang-orang itu firman Tuhan itu sampai di luar kepalanya, tetapi hidupnya tidak berubah. Yang minum tetap minum, yang mabuk tetap mabuk, yang berzina tetap berzina, yang judi togel tetap judi togel, sabung ayam tetap sabung ayam, kan gitu kan? Kita lihat di sekitar kita kan seperti itu. Kalau bicara firman, nomor 1, tapi rokok jalan terus, rokok kudus jalan terus, rokok kudus jalan terus. Rokok kudus atau roh kudus? Nah kebetulan. Tapi kalau engkau dipimpin oleh Roh, tidak seperti itu, saudara. Tapi bahaya juga. Yang penting itu Roh Kudus. Wah, pokoknya Roh Kudus itu yang hebat, yang paling penting. Saudara mengabaikan firman, saudara jadi dukun, saudara jadi paranormal. Karena saudara sudah tidak tahu lagi ini Roh Kudus kah, atau Rokok Kudus kah, atau Roh Buddha yang ada ini. Saudara tidak tahu. Tetapi kalau kau pegang firman dan Roh Kudus itu seperti 2 sayap burung nasang yang membawa terbang dan ketemu Tuhan. Amin. Luar biasa. Nah, yang terakhir itu adalah panen sisa. Panen sisa itu siapa? Itu orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Apakah 144.000 ini adalah orang dari Israel semua? Tetapi itu adalah orang-orang keturunan Israel. Itu panen sisa. Dia akan menjadi martir. Karena keselamatan sudah tidak bisa lagi dibayar dengan kita bertobat. Sudah tidak ada. Keselamatan harus dibayar dengan nyawanya. Panen sisa itu adalah orang Israel terakhir. Berbahagialah saudara, karena saudara itu mendapat privilege, mendapat keistimewaan, menjadi kebanggaan daripada Bapa Yahweh. Karena orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk masuk kerajaan surga, berjumpa dengan Tuhan di awan-awan, saudara ketemu dengan Tuhan, ada pesta perjamuan kawin. Kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. 1 Tesalonika pasal 5:11 bilang, aku tidak ditetapkan ditimpa murka, tapi aku beroleh selamat dalam Yesus Hamasi. Coba kamu lihat itu. Mungkin Pak Pendeta tipu kamu kan dengan ayat itu. 5:11 1 Tesalonika. Tidak ada. Itu panen sisa. Saya mau tanya, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, kamu mau ikut panen raya atau ikut panen sisa? Coba terpilih. Kamu masuk panen sisa?
Kau mau mati dan lehermu digorok, ditembak kepalamu. Kau mau digergaji, disomel di Wapoga. Loh, ini betul. Siksaan itu akan terjadi. Bahkan akan ada blender besar. Saudara, itu siapa ini? Ini kakak Paulus suka masak. Oh, kalau dia blender bumbu, oh kalau dia masak mantap, luar biasa. Ini chef dari Tugas Baru. Saya selalu minta yang enak, dia bikin yang enak betul, tapi itu masalah. Setelah saya bertemu dengan ahli gizi, ahli yang S3 kemarin di Sinergi, pemerintah tidak boleh. Bumbu harus secukupnya saja. Kalau boleh yang natural saja. Jangan ada monosodium glutamate, jangan ada apa yang bumbu lain. Karena itu bahaya. Membuat usus kita cepat kotor. Ya uraikan semua. Saya jadi takut juga, saya langsung pulang sama istrinya. Nanti kalau masak jangan yang enak-enak lagi, pokoknya yang penting yang kita ini. Itu tanya istri saya. Karena saya sudah belajar, saya sudah tahu akibatnya itu. Kenapa sampai ke usus ini? Kenapa ini? Nah, saudara, ini benar. Kita tidak ditetapkan murka. Murka tidak akan menimpa. Jadi jangan ada yang kecewa ikut Tuhan, jangan. Jangan ada yang khawatir dan yang takut. Yang penting kau jalani saja. Cintai Tuhan, kasih Tuhan, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, saudara, oke. Nah itu tadi dalam bahasa Inggrisnya ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu Passover, Unleavened Bread, First Fruit, Pentakos, Trompet, Day of Atonement, dan Tabernakel. Ini ayat-ayatnya ada di bawah semua. Tapi itu diambil dari bahasa Inggris. Ya, jadi saudara harus paham dan saudara harus tahu. Ya. Nah sekarang pengangkatan itu ada di mana pengangkatan itu? Rapture itu terjadinya di mana? Kan ada 7 tahun Sabat. Dan 3,5 tahun itu masa di mana masih ada toleransi. Tapi 3,5 tahun berikut itu tidak ada toleransi. Inilah orang-orang yang ditetapkan di dalam 3,5 tahun ini adalah sebagai panen sisa. Nah memang ini masih kontroversi. Tuhan datang itu di awal atau di pertengahan atau di akhir. Ada pendeta yang berkata dengan keyakinan Tuhan itu datang nanti di terakhir 7 tahun terakhir. Tapi ada yang mengatakan tidak, kita harus diangkat dulu sebelum segala sesuatu yang buruk yang menimpa dunia ini itu terjadi. Tadi saya bilang blender, nanti akan ada blender besar. Blender itu besar dan manusia dilempar ke dalam blender itu. Lalu diputar, langsung hancur. Itu bentuk hukuman. Kalau manusia diikat dengan mayat sampai busuk, itu sudah pernah terjadi. Tapi kalau manusia di blender itu belum ada, kecuali Yohanes saja. Ya Yohanes yang dibuat puluh Patmos itu dimasukkan di wajan, goreng pisang, digoreng. Itu salah satu hukuman. Apakah kita mau terima itu semua? Apakah kita mau ditimpa murka seperti apa yang dituliskan oleh Alkitab? Tidak. Saya tidak mau ditimpa murka. Kalau Tuhan datang di awan-awan, kita akan kembali lagi ke bumi, memerintah bersama Dia 1000 tahun. Mungkin ada yang jadi raja, mungkin ada yang jadi bupati, ada jadi apa. Nanti Tuhan yang menetapkan. Karena pemerintahan ini adalah presidennya adalah Tuhan Yesus Kristus.
Oke? Terus? Nah, ini sekarang. Saudara harus lihat ini. Kenapa kan saya katakan saudara lihat ini? Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Tolong baca. Dan inilah posisi dan kedudukan kita sebagai orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita diukur, kita ada di mana? Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu. Sebatang bulu. Seperti tongkat pengukur. Seperti tongkat untuk mengukur, ya. Dengan kata-kata yang berikut. Dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Elohim. Bangunlah dan ukurlah bait suci Elohim, ya. Dan mezbah mereka dan yang beribadah di dalamnya. Ayat 2. Tetapi kecualikan penantara bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, oke, terima kasih. Saudara lihat. Jadi yang diukur itu adalah ini, mezbah dan ruangan maha suci. Saudara itu, kenapa mezbah? Kenapa ruangan maha suci? Disinilah sebenarnya tempat di mana Tuhan itu hadir. Bapa Yahweh Elohim. Dengan cara apa kita memuji dan menyembah Dia? Kita puji dan sembah. Kita berjumpa dengan Dia tiap hari. Nah, yang dikecualikan adalah ini, ya toh, saudara di sini. Ini pelacaran. Ini akan diinjak-injak. Jadi saudara dibaptis tidak cukup. Saudara dibaptis dengan baptisan air, saudara harus penuh dengan Roh Kudus dan saudara harus masuk memuji dan menyembah Bapa Yahweh. Ini ada tabut perjanjian. Ini puncak. Pesta perjamuan kawin itu akan terjadi. Puncak dari semua pengiringan kita, pengikutan kita kepada Tuhan Yesus Masias itu ada di sini. Puncak. Apa yang harus saudara kejar sekarang? Cari Tuhan sungguh-sungguh. Aduh Pak Pendeta, saya belum kerja. Nanti Tuhan kasih pekerjaan kamu. Gampang. Karena itu hanya bonus saja. Sembahlah Dia. Orang mungkin kalau kita ajak menyembah dia tolak kiri kanan. Apa ini? Saudara, jadi yang diinjak-injak oleh antikris itu adalah halaman. Ini semua, ini diukur. Halaman ini akan diinjak-injak oleh antikris. Dan mayoritas orang Kristen ada di sini. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Pintu gerbang. Pintunya adalah Yesus Masias, Yohanes 10 ayat 7 dan Yohanes 9 ayat 10 itu adalah pintunya. Yesus Masias adalah pintu. Kemudian masuk, bertobat. Imam mendukung untuk melayani. Saudara dibaptis. Saudara tidak boleh berkemah di halaman, tidak boleh. Orang bangga, orang senang dengan jadi orang Kristen. Tidak cukup membawa kamu bertemu dengan Tuhan. Apalagi kalau hidupmu tidak benar. Tidak hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kalau pendeta di bicara ini enak saja. Betul. Kita ini berusaha.
aduh saya takut. Tidak ada yang perlu kau takutkan. Kalau kau berkata Tuhan, aku tidak mampu, tolong aku. Tuhan akan tolong kamu. Nah, saudara, banyak yang dipanggil. Di sini tuh dipanggil pondok-pondok jutaan miliaran. Tetapi di sinilah dipilih. Rasul, nabi, guru, gembala, penginjil. Situ kita dipilih. Dari sekian banyak yang dipanggil itu, yang dipilih cuma kurang. Nah, yang dipilih lagi itu harus setia. Ujian penyembahan kita setiap hari itu adalah bukti dan bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Kurang lagi. Memang kok kira yang masuk surga itu banyak. Aduh, kenapa Tuhan tidak datang-datang? Karena itu masalahnya. Roma 11 ayat 25. Israel dibuat tegakkan kok keras kepala, tidak bertobat supaya bangsa-bangsa lain segera masuk. Surga harus penuh. Surga tidak boleh kosong. Lawatan harus terjadi, pertobatan harus terjadi. Yang belum pernah ada dan belum pernah terjadi dalam sejarah kekristenan, itu akan terjadi. Orang Papua akan khotbah di Yerusalem. Saya sudah lihat. Dan nanti kalau sudah ada, saya kasih tahu kau. Dari kelompok kita juga. Itu saya sudah membuatkan mungkin 4-5 tahun yang lalu. Sebenarnya banyak, tetapi banyak yang gagal melayani gugur. Gugur karena apa? Berzina. Gugur karena apa? Karena sudah ambil duluan. Bagaimana? Belum punya pekerjaan, tidak tahu tanggung jawab, sudah mau menikah. Dulu saya punya dosen pembimbing, rektor saya bilang, ojo mangan turu melu moro tuwa. Jangan makan diturut mertua jalan. Anak-anak muda juga harus hati-hati. Jangan ada yang pacaran, jangan ada. Kamu baru 17-18 tahun dan sibuk mau pacaran menikah, jangan. Kau layani Tuhan saja. Jangan cuma ada orang yang, ini jodoh kamu, ini jodohmu, ini kalau tidak jadi bagaimana? Kau nabi kan? Itu bisa menimbulkan kekecewaan. Nanti orang tidak mau pelayanan gara-gara itu. Cerewet sampai mulutnya. Tidak boleh itu terjadi, itu tidak boleh. Saya dengan istri saya ini berdoa. Saya berdoa itu 3 tahun. Lalu Tuhan beri visi dan ketemu. Itu pun sudah ketemu, sudah cocok, sudah oke semua. Masih ada tantangan lagi. Karena orang tua saya tidak setuju. Sehingga harus break mungkin satu tahun ya. Segala sesuatu itu Tuhan buat indah. Jodoh itu bukan ketemu di pasar impres, jodoh itu bukan ketemu di ferry, bukan ketemu di kapal lalu bawa pulang. Itu salah. Kamu jodoh itu menentukan kamu mati atau hidup. Bahasa tidak enak ya. Pendeta Daniel Alexander, kami punya mentor. Dia punya kesaksian.
sini akan ada yang menikah. Mereka kaget setengah mati, ternyata temannya mau menikah. Tetapi para pendoa berkata, ini ada seekor burung yang dicabuti bulunya. Siap burung itu tidak bisa terbang lagi. Semua teman-teman, jangan kau menikah dengan perempuan itu, jangan. Nanti kau tidak bisa terbang lagi, kau seperti burung dicabuti bulunya. Tapi dia, oh ini perempuan baik, oh dia ini dan sebagainya. Oke, akhirnya menikah. Lalu apa yang terjadi setelah menikah? Kamu berhenti pelayanan, kamu kerja. Kita butuh makan. Akhirnya tidak tahu kelanjutan ceritanya seperti apa. Jadi orang itu boleh menikah. Saya dulu, orang tua saya, papi mami saya berpesan, harus menjadi orang yang bertanggung jawab dulu. Kan kau bilang begini toh, anak-anak muda, gampang, nanti papa dan mama saya kasih makan. Itu goblok itu. Otak tidak jalan. Kau harus tanggung jawab. Saya kasih tahu. Dan saya menikah memang betul-betul saya siap. Saya punya keuangan. Saya punya semua. Saya menikah. Itu pun masih mukjizat masih terjadi. Mukjizat itu terjadi. Jadi jangan sembarang menikah, jangan. Kalau engkau mau berhasil, kalau engkau mau tidak berhasil ya silakan, pakai kamu punya cara, pakai kamu punya aturan, pakai kamu punya adat itu. Puji Tuhan. Banyak yang dipanggil. Coba tolong nanti kita ayo coba lihat berikut. Nah, ini hari raya Pondok Daun. Apa itu hari raya Pondok Daun? Itu ayatnya dari Imamat pasal 23. Itu artinya suka. Suka itu adalah kandang. Bahasa Ibrani suka, kandang. Ya. Kemudian atau tenda, pondok. Yesaya 4 ayat yang ke-6. Atau yang kedua itu skeno, itu dalam bahasa Yunani. Duel, tabernakel dalam bahasa Inggrisnya, pondok dan kemah juga. Yohanes 1 ayat 14 bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita sebagai tabernakel. Ketetapan ini harus dirayakan secara turun-temurun oleh bangsa Israel. Yang berikut, nah, Tuhan Yesus Masias itu lahir di gubuk atau di kandang, ditaruh dalam palungan dalam Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Kalau ada yang mau baca silakan, boleh baca. Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, jadi saudaraku, Pondok Daun ini atau Sukot ini, di sini dikatakan ini panen bagi bangsa Israel, mengumpulkan hasil panen untuk mengingat nenek moyang mereka selama 40 tahun di padang gurun. Jadi mereka juga buat tenda-tenda, buat gubuk-gubuk di depan rumahnya. Tujuannya untuk apa? Mereka bisa santai, panggil anaknya, panggil cucunya, dan mereka mulai bercerita tentang nenek moyangnya selama 40 tahun di padang gurun.
perjalanan mereka dari Mesir, dari dunia ini menuju Kanaan, dari dunia ini menuju surga. Kanaan kan surga ya, diidentikan seperti itu. Negeri yang berlimpah susu dan madu, negeri yang tanahnya adalah besi, negeri yang semua itu ada. Tetapi persoalannya, di Kanaan yang tinggal adalah orang-orang raksasa-raksasa. Dan itu mereka cerita. Makanya saudaraku, Israel itu terbaik dari semua bangsa yang ada di atas muka bumi. Dari sisi silsilah dia terbaik. Dan itulah perjanjian lama yang mereka lakukan. Dalam perjanjian baru seperti apa? Dan itu mereka lakukan secara 7 hari lamanya. Mereka memuji Tuhan. Seperti kayak orang Papua, kalau mau Natal itu dia bikin bubuk. Tapi bukan lagu rohani yang dinaikkan di bubuk itu. Itu lagu rohani banyak. Saudara, tanggal 7 sampai 13 ini adalah korban api-apian. Itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang sekali kalau engkau menyembah. Engkau ada di dalam puncak, yaitu ruangan maha suci dan mesbah yang diukur. Pak Pendeta, susah ya jadi orang Kristen? Enggak ada yang susah. Apanya yang susah? Kau yang buat susah. Tidak ada yang susah. Karena kalau kita bandingkan penderitaan yang kita alami dengan kemuliaan yang kita akan terima itu, saudara, itu tidak ada artinya. Nah, dalam perjanjian baru, Sukot itu diyakini, memang ini kontroversi. Ada 2 sudut pandang. Sebagai Tuhan Yeshua HaMashiach Juru Selamat kita itu lahir di kandang karena tidak ada penginapan. Ya, lanjut. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Saya mau sampaikan buat saudara bahwa tanggal 25 Desember itu dirayakan sebagai apa? 2023 ini ya, tanggalnya ini. Karena ini saya ambil dari 2015 kemarin. Dinyatakan sebagai hari kelahiran Dewa Matahari. Dan memang ini catatannya benar, tidak salah. Nah, oleh sebab itu banyak gereja yang mencampur adukkan, sehingga ada namanya Sinterklas, sehingga ada namanya Swaterpit. Siapa Sinterklas? Sinterklas itu pencuri. Dia curi di orang-orang kaya lalu dibagikan kepada orang-orang miskin. Baik, menurut pemandangan manusia, baik. Betulkah atau salah? Tapi menurut pemandangan Tuhan bagaimana? Pencuri atau tak pencuri? Masa pencuri baik? Seperti itu. Kemudian Swaterpit yang pakai hitam-hitam itu. Nanti jingle bell, jingle bell, jingle bell way. Wah! Anak-anak semua lari ketakutan. Masa begitu? Mary boy, Jesus Christ, because of Christmas. Nggak tahu lagunya bagaimana, benar atau salah. Lalu mereka mulai, wah, itu yang pakai hitam-hitam kayak setan semua. Itu setan semua itu.
Betul nggak salah? Baru orang tuanya suruh bayar lagi. Anak-anak ditakuti, nanti kalau kamu tidak buat PR ya nanti dia akan datangi kamu. Lalu anak-anak ketakutan, dia pikir, waduh nanti kalau suatu tapi datang betul bagaimana? Lalu mungkin ada lagi, dia bawa hadiah. Itu siapa? Sinterklas. Dari mana hadiah itu? Dari pancuri. Tapi gereja buat itu loh, enjoy aja loh, sukacita loh menurut mereka loh. Itu yang terjadi. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Paskah juga sama. Paskah itu seringkali dirayakan dengan telur Paskah. Apakah ada telur Paskah di dalam Alkitab? Tidak ada. Itu karena orang-orang pengen makan telur, jadi bikin telur Paskah sudah. Bikin juara sudah tahu makan telur semua. Itu adalah Easter, itu adalah dewa kesuburan. Tetapi saudara harus tahu, ya lanjut. Jadi kekristenan itu harus dikembalikan kepada akarnya. Kisah Rasul pasal 3:21 lagi. Tuhan Yesus Hamasiah Kristus tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Tahun ini adalah this is the year of recovery, tahun pemulihan. Berani katakan tahun ini adalah tahun pemulihan buat saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan akan menolong saya, memimpin saya, membuat terobosan, membuka pintu. Tidak ada yang mustahil. Pemulihan saya terima. Tuhan memberkati saya. Tidak ada yang miskin di tengah-tengah daripada keluarga saya. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan saya dalam kemuliaan Tuhan Yesus Hamasiah. Saya tidak berada dalam krisis, tetapi saya sudah beralih kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus memberkati hidup saya, suami saya, istri saya, anak-anak saya, dan keluarga saya. Diberkati Tuhan Yesus Hamasiah. Amin. Saudara harus tahu, ini ada dua perhitungan. Menurut pakar ahli sejarah, tanggal 25 itu adalah tepat di mana Tuhan Yesus itu lahir. Itu dengan perhitungan penanggalan Masehi. Saya tidak tahu hitungannya persisnya seperti apa. Tetapi yang dibilang Sukkot, yang identik dengan kedatangan Tuhan ini juga dihitung oleh para ahli. Itu sudah benar. Jadi ada dua versi. Saya tidak mau menentang salah satu, tidak mau menjadi orang yang sok pahlawan, tidak mau. Tetapi kita terima sebagai pengetahuan, wawasan kita di dalam Yesus. Amin. Dalam Yesus Hamasiah. Yang terutama adalah saudara harus siap dan berjaga-jaga. Amin. Karena tidak tahu Tuhan itu datangnya kapan. Tidak tahu juga. Amin. Jadi itu menurut Pastor Bambang Nursena, di tanggal 25 Desember itu adalah tahun yang pas. Itu adalah tanggal yang pas. Itu Natal dirayakan. Tetapi kalau menurut perhitungan ini, coba saudara lihat
bulan 1 Desember di Israel itu kan musim dingin, salju turun 0 derajat Celcius. Mungkinkah gembala-gembala di padang menggembalakan domba? Mungkinkah? Itu mungkin. Karena Tuhan yang mempunyai cuaca, punya pengendali cuaca, yang mengendalikan cuaca. Orang-orang Majus melihat bintangnya di timur. Oke, lanjut. Nah, saudara, ini sekarang kalau kita hitung dari Maria, ya Maria mendapatkan berita dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Setelah itu bertemu dengan Elizabeth. Ia sudah hamil selama 6 bulan. Coba kita hitung kalau Tuhan Yesus mati di salib dan bangkit pada hari raya Paskah, maka hari kelahiran Tuhan Yesus itu sekitar bulan Oktober. Dihitung. Itu kita hitung mundur. Saya tadi malam hitung sudah pas. Begitu. Bulan Oktober. Di sini dikatakan kalau kita hitung mundur, Yohanes Pembaptis lahir di bulan Paskah. Jadi itu pas 9 bulan. Diprediksi Sukot ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus menurut penanggalan Israel. Ya. Alasannya Tuhan kita adalah Tuhan yang berencana dan merencanakan segala sesuatu itu, termasuk 7 hari raya yang sudah ada, ya. Dimana kalau memang Tuhan tetapkan tahun ini adalah masa kelimpahan 7 tahun ke depan, berarti saudara siap. 7 tahun ke depan ini ambil apa yang bisa kita ambil. Kalau setelah itu Tuhan datang, ya puji Tuhan. Tapi kalau belum datang, kamu tetap setia. Oke, lanjut. Ya, bolehkah merayakan Natal tanggal 20 Desember? Nah, ini yang jadi persoalan buat gereja-gereja yang berpedoman kepada tadi itu penanggalan Israel. Mereka tidak mau merayakan Natal tanggal 25 karena itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari. Osiris, Horus, Tamus. Itu Dewa Matahari, bapaknya namanya Horus, anaknya namanya Tamus. Kita merayakan Natal, justru ini berita kabar baik yang harus diberitakan di seluruh dunia. Negara komunis, negara ateis, negara manapun, Arab sekalipun, yang garis keras, tetap mereka mengizinkan, silakan. Merry Christmas. Itu adalah hari perayaan kelahiran Tuhan Yesus Mesias yang menerobos, membuat banyak jiwa diselamatkan. Di Rusia, di Cina dibuka lebar-lebar. Di negara-negara Arab yang ekstrem sekalipun, yang ateis, yang non-Nasrani, inilah jadi alat penginjilan terbesar di mana orang harus bertobat. Dan sekarang sudah terbukti. Oke, lanjut. Hari Raya Panduk Daun atau Sukot yang kita rayakan hari ini adalah tahun pemulihan. Kristus itu harus tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi seperti yang difirmankan Bapa Yahweh dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. The year of recovery itu akan terjadi. Saudara katakan, setelah ini saudara kalau pulang saudara katakan, tahun ini adalah tahun pemulihan buat saya. Caranya bagaimana? Kau tidak usah tahu caranya, tidak usah tahu. Tetapi nanti Tuhan akan membuat. Karena dia adalah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib yang akan terjadi. Berikut lagi, saudara, dan ini yang harus saudara terlalu lewat. Jadi Sukot ini tahun Pefal,
dirayakan tanggal 23 September 2025. Kisah pasal 3 ayat 21. P itu mulut. Fa itu terhubung, terkoneksi. Jadi tahun ini tahun terhubung. Tahun inilah tahun terkoneksi. Di mana ada pemulihan hubungan. Pemulihan koneksi. Hubunganmu dengan Tuhan. Ada relationship yang hebat, Fresh encounter relationship itu akan terjadi dalam hidup. Sekali lagi nona-nona berdoa untuk suami. Nyong-nyong juga berdoa untuk kamu punya istri. Doakan. Berdoa. Bukan main pada loncat saja, main tubruk saja, bukan. Tidak boleh pacaran, tidak boleh. Kalau bisa jangan pacaran, berdoa saja. Mana yang Tuhan tunjukkan, Tuhan akan kasih tahu. Ini itu adalah jodoh. Jelas itu saudara, jelas kan? Kalau tidak nanti kau akan pindah satu ke laki-laki yang satu, pindah satu ke laki-laki yang satu dan kau setelah tahu lagi. Nanti kalau hamil juga tidak tahu bapaknya siapa, tidak tahu. Ini saya bicara benar, bukan mau tipu. Kasih tahu kamu semua dorang supaya tahu ini, supaya ini tidak terjadi lagi. Tidak boleh. Laki-laki juga sama. Laki-laki itu kan maunya kalau dia sudah berzina kan dia tinggalkan perempuan itu. Dia mana mau pusing, tidak mau pusing, karena dia tidak punya resiko. Jadi inilah model laki-laki yang tidak bertanggung jawab di dunia. Masa kau pilih dia? Sebagai yang penting, saudara sekarang cinta Tuhan, berdoa. Nanti Tuhan kasih yang terbaik. Ini indah sekali. Nah, saudara, jadi tahun yang terkonek, mulut kita terkonek. Berarti mulut kita yang terkonek ini harus kita ucapkan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah kau lupa memperkatakan Taurat ini siang dan malam. Bertindaklah hati-hati supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung itulah. Orang berhasil banyak tapi yang beruntung itu sedikit. Begitu. Katakan, karena hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Dalam Amsal 18 ayat yang ke-19. Siapa yang mengembangkannya, dia akan memakan buahnya. Jadi saudara-saudara harus menggemakan tindakan profetik di dalam firman Tuhan. Tuhan menjawab aku di dalam kesesatan. Nama Yahweh Yakob membentengi aku. Dikirimkannya bantuan kepadaku dari tempat kudus, disokongnya aku dari Sion. Diterimanya segala korban persembahanku dan korban bakaranku. Tuhan Elohim Yahweh pencipta alam semesta, Yehova Sebaot, memenuhi segala kebutuhanku. Tidak ada yang kurang. Aku tidak miskin. Tuhan memberkati aku. Anak-anakku, sebutkan suamimu, sebutkan istrimu, semua gila. Lalu aku mau bersorak-sorai dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Dan mengangkat panji-panji demi nama Bapa Yahweh, karena Bapa Yahweh memenuhi semua permintaan. Sekarang aku tahu bahwa Bapa Yahweh memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dari surganya yang kudus, dan akulah orang yang berkemenangan itu. Keluargaku, Bobby Effendi, keluargaku Fernando Duino, keluargaku Stefanus Widaya, keluargaku siapa lagi? Benyamin, keluargaku siapa lagi? Gila. Aku adalah orang-orang yang diurapi dari surganya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Berikanlah aku kemenangan.
sana boleh memegahkan kereta, memegahkan kuda, mereka boleh sombong, tapi mereka akan jatuh. Tetapi aku mau senantiasa belajar untuk merendahkan diriku, belajar rendah hati, dan aku mau berpegang dalam nama Yesus Masiah. Jawablah aku ya Tuhan, kalau aku berseru dan berdoa kepada-Mu. Jawab aku. Aku minta. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Aku minta. Berani minta kepada Bapa. Bapak Elohim, Yahweh, Bapakku yang aku panggil dalam nama Yesus Masiah, karena kuasa-Mu lah aku bersukacita. Karena kemenangan yang Kau berikan kepadaku. Amin. Itu yang menjadi bagianku seumur hidup. Amin. Saudara, katakan, saudara terhubung, saudara profetik. Tuhan Yesus Masiah adalah gembalaku. Dia gembala yang aku, yang membawa aku ke padang yang berumput hijau. Aku tidak akan kekurangan, makanan. Itu profetik, saudara. Katakan. Dia membawa aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa. Ada damai sejahtera dan sukacita dalam hidup. Yang menuntun aku ke jalan yang benar, menuntun semua keluargaku ke jalan yang benar. Sebutkan anak-anakmu semua, suamimu, istrimu, keluargamu. Gadamu dan tongkatmu Tuhan, itu yang menghibur aku, selalu memberi kemampuan, kekuatan, selalu mengarahkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawan, roti dan anggur curahan, tubuh dan darah daripada Yesus Masiah. Pialaku melimpah dengan minyak baru. Ada otoritas dan kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup. Aku sebagai representatif Christ Kingdom of God, aku sebagai perwakilan kerajaan surga di bumi ini yang ingin menegakkan kerajaan itu. Kuatkan dan teguhkan. Semua musuh-musuh tidak ada yang berarti bagiku. Dan aku mau diam di rumah Tuhan. Kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti hidupku, mengejar aku. Mengejar aku. Saudara akan dikejar dengan kebajikan, kemurahan, berkat itu akan mengejar. Dan aku mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa, menikmati baik-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau. Jangan tinggalkan sedetik pun dalam hidup. Aku mau tetap setia. Setia. Kau katakan setia. Sekalipun kau belum setia, saya juga kurang setia. Tapi aku mau selalu berkata, aku mau setia. Banyak kesalahan, banyak kekurangan kita, tapi kau katakan aku mau setia.
kekuatan daripada Roh Kudus itu yang akan memampukan kesetiaan. Memang masuk surga itu tidak mudah. Orang bilang itu karena hanya anugerah. Itu benar. Itu karena kemurahan, karena kelimpahan perkenanan Tuhan. Kita masuk surga. Mari saudara, lakukan tindakan profetik. Dan aku mau diam di rumah Tuhan, menikmati baiknya, menikmati kelimpahan yang Tuhan sediakan. Karena Engkau Gembala Agung kami. Karena Engkau katakan amin. Ucapkan, katakan saja. Kau naik sepeda motor kah, kau di kantor kah, di mana di rumah, ucapkan saja. Nah kalau pemuda-pemudi bagaimana? Tuhan, Engkau lihat masa depan, Engkau lihat jodoh, Engkau lihat calon suami. Apa salah? Tidak ada yang salah. Kalau kau laki-laki, Tuhan, Engkau lihat calon istri, pertemukan aku. Beri aku petunjuk dan beri aku arah. Itu yang terbaik. Sebab yang terbaik itu adalah jodoh yang Tuhan berikan. Bukan karena suka sama suka, bukan karena kebiasaan, karena berjalan bersama pelayanan, atau dijodohkan. Itu yang ketiga. Yang terbaik adalah yang dari Tuhan. Jadi perkataan kita ini, saudaraku, sama dengan benih yang kita tabur. Itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Oke, mari. Mengapa kita memperkatakan firman? Firman-Nya adalah ini, saudara. Jadi firman yang kita ucapkan itu akan sampai ke ujung-ujung bumi. Memberitakan pekerjaan tangan Tuhan. Hari meneruskan kepada hari dan malam kepada malam. Menyampaikan pengetahuan kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kabar. Tapi suara itu terdengar. Tetapi gemanya itu mereka terpancar ke seluruh dunia. Perkataan mereka sampai ke ujung-ujung bumi. Gema Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Aku mau hidup bersama dengan Engkau. Aku tidak akan kekurangan sebab adalah Tuhan Gembala aku. Itu akan terjadi. Aku tidak akan miskin, tapi janji-Mu, Engkau memberikan kepadaku hidup dan kelimpahan. Apa yang susah? Saudara perkatakan, Yabes saja berdoa dan doanya sangat egois. Tetapi kenapa Yabes dijawab oleh Tuhan? Tuhan, supaya tidak ada kesakitan dan kemiskinan dalam hidupku. Aku sudah begitu menderita. Aku mau Kau berkati, aku mau kaya, Tuhan. Dan itu yang terjadi. Yabes menjadi satu legenda di Israel. Karena doa yang egois ini dijawab oleh Tuhan. Apalagi saudara, ini ada di dalam perjanjian baru. Melalui perjanjian darah, itu ada pelestian, itu turun. Pelestian itu perjanjian darah yang disertai dengan berkat. Tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Kita sendiri yang seringkali membatalkan. Kenapa? Karena kita bersungut-sungut. Karena kita marah. Kita
kecewa, kita sakit hati. Itu yang terjadi. Berkat itu tepat. Sampai sejauh mana kalau kau mengucap syukur, Tuhan akan turunkan berkat. Ya, haleluya. Ini message mengenang kembali satu peristiwa perjalanan Mesir, nenek moyang bangsa Israel ke Mesir, ke Kanaan. Ini perjalanan dari dunia ini menuju surga. Ingatlah kepada seluruh perjalananmu yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Elohim di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakin apakah kau mau berpegang kepada perintah Tuhan atau tidak. Ini adalah perjalanan pembentukan karakter sekolahnya bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Hari ini kau juga karakternya dibentuk. Ini adalah sekolahnya. Apa yang saya sampaikan adalah sekolahnya Tuhan dengan engkau. Yang berikut, jadi terlalu cepat. Jadi seluruhnya itu ada 42 generasi. 14 generasi pertama dari Abraham sampai Daud. Generasi yang kedua dari Daud sampai ke pembuangan Babel. Dan 14 generasi berikut adalah dari pembuangan ke Babel sampai ke Yesua HaMashiach. Totalnya ada 42 generasi. Faktanya, the real tidak seperti itu. Ada generasi yang dihapuskan, tidak tercatat dalam buku kehidupan. Perjalanan pembentukan karakter ini sangat panjang dan melelahkan. Perjalanan kita mengiring Tuhan ini sangat panjang dan melelahkan. Kita bisa kecewa, kita bisa sakit hati, kita bisa macam-macam, menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi terus dibentuk, diproses seperti tukang periuk membentuk penjunan dari tanah liat. Dikeluarkan kerikil-kerikil dari dalam, dikeluarkan rumput-rumput yang masih dicungkili dari itu sakit. Saudara dengar khotbah ini kan tidak enak toh? Mana saudara pilih yang enak, yang empuk enak, lalu saudara tidur di dalam gereja daripada saudara itu? Pilih yang mana? Lalu tiba-tiba nanti sebentar Tuhan bilang, kau pulang, kau mati. Lalu kau bilang, pulang ke mana? Pulang ke mana? Tapi kalau saudara mau dengar firman yang enak, pembentukan karakter itu tidak jalan. Tidak apa-apa, kamu minum merokok tidak apa-apa, tidak ada masalah, itu bapak gampang itu. Kamu pacaran silakan. Tidak boleh. Ya, oke. Kita lihat faktanya. Ini fakta antara Ram dan Aminadab, antara Salmon dan Boas. Itu ada generasi-generasi dulu, saya pernah catat itu, saya pernah beritakan. Generasi-generasi yang dicoret oleh Bapa Yahweh tidak ada dalam buku kehidupan. 430 tahun masa di Mesir, 400 tahun masa perbudakan, itu dihapus. Kenapa dihapus? Karena bangsa Israel itu pernah yang menyembah berhala dan melupakan hari Sabat, melupakan ibadah, melupakan hari-hari yang sudah ditetapkan Tuhan untuk beribadah, itu dilupakan.
nama mereka dihapus. Dan dari 42 generasi, dari pembuangan ke Babel sampai kepada Yesus Kristus, 42 generasi. Kita ada di dalam generasi yang ke-42, generasi yang terakhir. Dan tidak ada generasi lagi setelah ini. Ada lagi, generasi 43 itu adalah generasi anti-Kristus. Bayi yang akan lahir sudah ada chip di dalam. Rumah sakit sudah diajak kerjasama. Oke, lanjut. Nah, saudara lihat dan perhatikan. Mengapa ini yang menjadi penyebab? Karena sesungguhnya pemberontakan umat Israel sehingga harus Musa mendirikan itu patung tembaga. Karena mereka semua digigit oleh ular. Semua melawan, semua memberontak. Maka dibuatkan patung ular tembaga. Barang siapa yang memandang ular tembaga sembuh, seperti bayangan Yesus yang disalib. Itu memulihkan dan menyembuhkan. Syukur. Ini sama dengan tabernakel, pondok atau kandang. Ada dua versi kan. Kita tidak menentang tanggal 25. Itu kebetulan juga pas hari Dewa Matahari. Tetapi itu juga menurut ahli sejarah, pakar Bambang Nursena, itu adalah hari dihitung secara Masehi. Tetapi kita menghitung secara penanggalan Israel. Itu sekitar bulan Oktober. Jadi Oktober, November, Desember tidak terlalu jauh. Saya tidak mau menciptakan kontroversi di luar. Kalau videonya dipotong lalu diputar akan jadi masalah besar. Kayak kemarin tanggal 23 September para pendeta dari beberapa gereja di Indonesia maupun di Amerika mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak datang. Saya lihat khotbah mereka sudah benar, tidak ada yang salah. Tapi ada yang kurang, yaitu firman. Mereka hanya berbicara tanda kedatangan. Itu benar, tidak ada yang salah. Tapi firman-Nya kurang. Bahwa harus ada lawatan terbesar. Kisah Rasul pasal 2:17. Pada hari-hari terakhir kamu akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Laki-laki, perempuan, anak-anakmu akan bernubuat, anak-anakmu. Orang lumpuh didoakan akan berjalan, orang buta didoakan melihat, orang mati didoakan akan bangkit. Itu belum ada. Di Afrika sudah ada, tapi di timur belum ada. Roma pasal 11 ayat 25. Israel dibuat tegak tengku supaya orang-orang yang harus masuk di dalam kerajaan surga itu harus genap, harus cukup, harus penuh. Surga itu tidak boleh kosong. Itu belum. Saudara, jadi mengenang kembali ini adalah pembentukan karakter. Sekolah Kristus itu hebat. Akan membawa saudara naik menjadi kepala, bukan menjadi pemimpin. Persuntan pemberontakan Israel sehingga ular hidup itu memakan mereka. Lalu Musa berdoa minta ampun kepada bangsa ini, lalu dibuat patung tembaga dan mereka semua sembuh. Yang berikut, saudara, sampai Musa sendiri saja berkata begini, Tuhan, biar sudah bangsa ini sudah, saya sudah tidak sanggup, Tuhan, saya sudah tidak mampu. Biar hapuskan nama saya sudah dari kitab kehidupan Tuhan. Dia berkuasa seperti itu. Saudara, kita setiap hari juga berdoa untuk jemaat, supaya jemaat itu diberkati. Nah ini saudara, Tuhan Yesus masih datang.
Itu 1 Tesalonika pasal 5, 16 dan 17. Di situ pada waktu tanda diberi, nafiri sangkakala Elohim berbunyi ditiup oleh malaikat, dan orang yang mati dalam Kristus dia akan bangkit, kubur-kubur akan pecah, dan dia akan naik di awan-awan bertemu dengan Tuhan. Dan orang yang masih hidup akan diangkat dalam sekejap. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-51-52. Tidak tahukah saudara-saudara bahwa ini adalah satu rahasia, bahwa nanti tubuhmu yang dapat mati itu akan diubah menjadi tidak dapat mati. Tubuhmu yang dapat binasa akan diubah menjadi tidak. Dalam sekejap mata aku akan diubah bertemu dengan Tuhan. Orang yang mati dan matinya dalam Tuhan juga akan diubah. Sama. Yang berikut. Nah ini, tolong baca Wahyu 17 ayat 14. Aduh, saya ini sebenarnya tadi ini saya mau khotbah paling lama setengah jam, tapi tidak bisa. Kalau sudah bicara ini tidak bisa dibendung. Wahyu 17 ayat 14, tolong baca. Wahyu 17 ayat 14. Mengapa yang diangkat itu cuma sedikit, tidak banyak? Apakah saudara termasuk golongan orang yang diangkat atau ditinggalkan? Tolong baca. Ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan setia. Mereka akan menang. Mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih dan setia bersama-sama dengan dia. Yesus Maha panglima perang kita. Amin. Katakan, aku akan menang. Tidak ada yang mustahil. Aku sudah dipanggil. Aku sudah dipilih. Dan sekarang aku mau setia. Apapun keadaannya, apapun situasinya, aku mau tetap setia bersama dengan Tuhan.